Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan malam hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program acara Bincang Pendidikan untuk edisi Ahad 21 April 2019. Ikhwan akhwat, semoga di kesempatan malam hari ini Ikhwan akhwat masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pekan ketiga, seperti biasa Ikhwan akhwat, kita akan bertemu dengan Bapak Munif Hatib yang akan berbagi mengenai hal-hal yang menyangkut pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya batuk-batuk nih sebelum siaran nih, Pak Munif. Iya. Udaranya ya agak flu ya. Tapi alhamdulillah masih menyempatkan untuk berbagi di hasil ya. Alhamdulillah meskipun harus sehat. Ya. Baik, ikhwan akhwat, di malam hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang. Mungkin ini memang kaitannya dengan pendidikan juga ya, Pak Munif ya. Memang sering terjadi di dunia pendidikan ya, yaitu tentang bully, ikhwan akhwat. Dan mungkin akhir pekan lalu dan ya hari-hari ini juga masih diberitakan, yang mungkin Ikhwan akhwat mengikuti beritanya ya, ada kasus tentang pembulian anak SMP yang dilakukan oleh anak SMA di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak ya, Pak Munif ya. Nah mungkin Ikhwan akhwat sudah mengikutinya, dan mungkin di awal juga sampai ada yang membuat petisi, Pak Munif ya, yang menandatanganinya itu sampai kurang lebih 2 juta lebih menandatangani petisi tersebut, sampai artis-artis juga mengunjungi korbannya yang berinisial A, ya, anak SMP-nya. Malah dari pemerintah juga, presiden juga ikut komentar, bersimpati, menteri juga ya, Muhaimin Effendi, ya. Pak Muhadjir Effendi, mohon maaf ya, Pak Muhadjir Effendi juga berkunjung ke sana, tapi tabayun dulu katanya ke Kapolresta di sana. Dan beberapa hari kemudian juga ramai beritanya, ternyata tidak 100% betul berita di media sosial mengenai kasus bully ini. Nah, Pak Munif, seperti apa sih yang Pak Munif tahu, dan mungkin ya tadi bully itu seperti apa sih di lingkungan pendidikan? Terima kasih Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dari terminologinya kan bully itu ancaman sebetulnya. Ancaman. Ya, jadi ada, kalau satu orang ngancam orang lain, itu bisa dikatakan terjadi pembulian. Nah, cuman kan ancaman ini tiba-tiba sekarang sudah mulai meluas gitu. Sampai ke kekerasan fisik sampai ke situ. Jadi mulai ancaman itu, bully itu ya, kalau kita lihat yang secara luas definisinya sekarang yang terjadi itu adalah, yang pertama mulai doktrin. Nah itu hati-hati, itu termasuk pembulian. Doktrin juga? Ya, doktrin. Nah doktrin itu bisa dilakukan antara 2 orang, satu orang mendoktrin orang yang lain, atau kalau orang ini kan macam-macam. Siapa yang bisa mendoktrin ini? Bisa teman, bisa guru, hati-hati. Guru bisa mendoktrin murid-muridnya, siswa-siswanya ini. Nah, bisa institusi. Nah, itu ada. Nah, doktrin ini ciri-cirinya mudah sebenarnya. Menghilangkan hak anak-anak untuk bertanya. Why? Kenapa harus seperti ini? Itu ciri-ciri. Lalu yang kedua adalah, ciri-cirinya adalah yang pendoktrin ini langsung dia pakai jubah, punya kebenaran absolut mutlak. Yang lainnya itu salah. Gitu. Nah, jadi ciri-cirinya hanya 2 ini. Mau dipretelin lagi mungkin banyak, cuman saya yang penting 2. Nah, selain doktrin, bully itu juga langsung ancaman verbal. Kalau doktrin tadi kayaknya tidak ngancam. Tapi sebenarnya yang dipressure adalah pola pikir. Itu Mas Riza. Dipaksakan pola pikir. Itu. Tapi kalau verbal langsung kelihatan. Ya kan? Nah, ya kan? Awas lu ya. Ini semua itu ancaman-ancaman seperti itu. Nah, sebenarnya bully itu kan hanya itu. Nah, tapi enggak. Ancaman ini kadang-kadang langsung juga dipraktekkan dengan
kekerasan secara fisik. Gitu. Ya kan, kekerasan Secara fisik. ya. Itu. Nah, kalau dulu kan kita pakai istilah zaman-zaman saya itu berantem. Mana sih ada yang sekolah anaknya tidak ada yang berantem. Kan kita ini juga sebagai siswa dulu bukan malaikat. Iya. Gitu. Tapi tidak bisa diteruskan ini gitu. Karena apalagi zaman sekarang banyak menyelesaikan masalah itu tidak dengan berantem gitu. Anak berantem itu kadang-kadang dia tahu solusinya apa. Mereka anggap solusinya adalah dengan berantem. Gitu. Ini anak remaja ini. Padahal mestinya yang seperti itu anak usia dini. Anak usia dini itu kalau tidak tahu solusinya, rebutan mainan, dia berantem gitu. Tapi setelah itu akur kembali. Gitu. 1-2 menit kemudian akur kembali. Iya, tapi kalau remaja tidak bisa. Iya, Gitu. betul. Nah, jadi kekerasan fisik ini berantem. Gitu. Duh, ada lagi yang lebih luas, mengisolasi, Mas Rizal. Itu bully. Jadi tiba-tiba anak tidak diajak berteman, diisolasi sampai merasa sendiri. Iya. Itu bully. Gitu. Nah, jadi menurut saya dari kasus-kasus yang sering terjadi ini, saya ingin memberikan pemahaman kepada pemirsa radio Silaturahim dan TV Rasil bahwa zaman ini bully itu meluas gitu. Tidak boleh kita hanya kasih skup berantem gitu, anak berantem tidak gitu. Tapi sudah mulai meluas tadi itu seperti saya katakan tadi, ada doktrin, ada ancaman, ada kekerasan fisik, dan sampai ada pemisahan. Itu lingkungan, anak dipisahkan dari lingkungannya, ya kan? Itu. Nah, mungkin para ahli juga bisa terus memberikan pendapat-pendapat tentang pemahaman yang lebih luas lagi seperti itu. Seperti menghilangkan hak anak untuk belajar, itu menurut saya itu bully. Bully juga. Ya, menurut saya itu bully. Kalau misalnya yang verbal, seperti menggertak, mengejek misalnya, itu masih bagian dari bully, Pak? Iya, itu masih bagian dari bully. Ya? Iya, betul. Kadang-kadang kalau mungkin untuk sebagian orang, ya nggak hanya anak remaja, mungkin dewasa juga ketika mengejek orang lain, kemudian yang lainnya pada ketawa, seolah-olah itu baik, seolah-olah itu benar gitu, Pak. Padahal itu bagian dari bully ya? Bagian bully. Dampaknya kan bully itu ada dua, Mas Rizal. Fisik sama psikologis. Orang kadang-kadang mengartikan bully itu kalau sudah berantem, menjol-menjol gitu, udah fisik terus, gitu ya? Iya, kalau ada di visum kelihatan, nah itu baru bully, baru berantem fisik kan itu. Tapi enggak ancaman, ya kan? Itu yang diancam adalah bukan fisiknya, tapi psikisnya. Psikisnya, mentalnya. Mungkin tidak ada masalah visum psikis kita. Nah, mentalnya kan, nah itu. Nah, yang kasus yang terbaru jadi Pontianak itu berawal dari cyberbully katanya, lewat media sosial. Makanya itu. Nah, jadi selain itu beda lagi gitu. Iya, makanya selain definisi bully ini sekarang sudah mulai melebar. Nah, lingkungan. Nah, ini faktor-faktor lingkungan yang terjadi penyebab bully ini melebar juga. Itu. Kalau di literatur, Mas Rizal ya, bully itu terjadi di 3 lingkungan katanya. Pertama, keluarga. Keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, lingkungan di luar sekolah dan keluarga. Kayak lingkungan bermain, anak itu. Jadi 3 ini. Kalau bully, saya tambahkan 4 sekarang. Apa? Medsos. Medsos, Iya kan? Itu medsos. Marak sekarang ya. Nah, itu. Jadi di 4 lingkungan ini bisa terjadi itu. Jadi tambah, para psikolog ini kerjanya tambah berat sebetulnya. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini. Ya kan? Dengan medsos yang luar biasa itu. Nah, jadi saya sampai bilang begini, Mas Rizal, kalau sama anak-anak saya ini, siswa-siswa saya. Kalau di pelajaran PAI ini, pendidikan agama Islam, itu kita ini masuk di beberapa alam gitu. Pertama, alam ruh, apa itu? Lauhil Mahfud. Lalu setelah itu pindah ke alam rahim.
perut ibu ya. Ya, perut ibu. Lalu setelah itu ke alam dunia. Setelah itu pindah ke alam barzah, penantian itu. Setelah itu baru maat hari akhirat lah. Gitu. Nanti ada yang mana di sorga, ada yang mana di neraka. Jadi kalau kita hitung kan berapa? Lauhil mahfud, rahim, dunia 5 ya. Sama ini, nanti Nah, akhirat. kalau saya, dunia ini sekarang kita bagi 3 harus. Yang pertama? Yang pertama, dunia nyata. Ya nyata kayak kita ini. Yang yang kedua dunia maya, internet. Nah, bayangkan. Medsos ya. Yang ketiga? Yang ketiga, dunia lain ya, tempatnya jin-jin itu. Tambahan dunia maya itu ya. Itu yang dahsyat itu adalah tambahan dunia maya ini. Dan ini sekarang sudah menguasai dunia nyata, bahkan dunia lain sudah dikuasai dengan dunia maya ini. Dahsyat tuh Mas Rizal. Gitu. Bayangkan ya. Dan ini berkaitan dengan kasus bully ini. Gitu. Bayangkan Mas Rizal. Sekarang dengan dahsyatnya kemajuan teknologi, terutama internet, itu sampai manusia ini sekarang kalah dengan artificial intelligence, dengan kecerdasan buatan, ya kan, robot yang dibuat oleh manusia, ya. Dan akhirnya dalam 1, 2, 3 bidang tertentu kita kalah. Contoh main catur, kita sudah kalah sama robot, artificial intelligence. Padahal robot itu yang buat manusia. Bayangkan itu. Sampai akhir-akhir ini ada robot yang namanya Sofia oleh negara kerajaan Saudi Arabia dikasih warga negara. Bayangkan. Robot apa tuh Pak? Robot namanya Sofia. Ya maksudnya robot perempuan. apa? Dia bisa menjawab semua pertanyaan. Seperti Google gitu ya? Seperti Google itu menjawab. Dan yang dahsyat adalah mimiknya ini sudah mulai seperti manusia. Ketika terkejut, tertawa, ekspresi. Jadi ketika ada pihak kedua, manusia atau suasana yang connect sama robot ini, wajahnya langsung spontan menunjukkan respon persis seperti manusia. Nah, itu belum ada di robot-robot yang sebelumnya. Ya. Buatan mana tuh Bang? Orang Amerika yang membuat, ya, orang Amerika. Saya lupa nama pembuatnya, Pak. Cuman kalau kita lihat di media ada itu, namanya Sofia. Nah, jadi kan revolusi industri 4.0 itu punya ciri-ciri adalah yang pertama ciri-cirinya ini medsos yang dahsyat, itu sampai muncullah dunia maya itu. Dunia maya. Yang kedua adalah e-commerce. Ya, e-commerce. Perusahaan-perusahaan nyata semua real tutup semua sekarang. Ya, semuanya ada di dunia maya ini. Internet lagi ya. Perdagangan di dalam di internet ya. Betul. Yang ketiga, ada yang dahsyat ini. Internet of Things. Internet of Things. Ya, internet untuk segalanya. Lewat handphone aja semua. Kita bisa bangunin kita tidur, ya, masakin kopi semua. Nyalain AC semua itu. Ya, bahkan kita olahraga lari, sepatunya pun diatur sama dia. Ini sudah berapa langkah dan lain-lain seperti itu. Sehingga hubungan manusia dengan manusia itu mulai ada gap besar. Berkurang. Nah, nanti saya akan jelaskan. Inilah yang menyebabkan bully meningkat. Nah, Pak Munib tadi mengenai medsos, kadang-kadang ada yang berpikir gini, itu kan cuma medsos. Ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi justru sekarang kan lebih dahsyat gitu ya. Lebih dahsyat dan istilahnya apa ya? Efeknya juga lebih besar gitu Pak Munib. Kadang-kadang kan misalnya ada info juga dari dunia medsos, dari medsos tuh lebih cepat kita terima kadang-kadang dibandingkan kenyataannya gitu. Nah, itulah. Jadi ini fakta yang harusnya kita akui bersama, ya kan. Kita sudah masuk zaman itu. Nah, karena itu kalau menurut saya kita ini sekarang harus memahami bahwa kita ini punya 4 lingkungan yang disitulah muncul sebab-sebab terjadi pembulian. Jangan berpikir 1 lingkungan saja, tidak. 4. Karena itu solusinya harus spektrum, harus 4 ini gitu loh.
kalau hanya di satu lingkungan, Mas Rizal, nanti yang lainnya nggak bisa gitu. Di keluarga aman-aman kok. Aman kok, gitu. ini ya sekolah aman kok gitu. Anak-anaknya aman kok, tapi kita nggak ngelihat medsosnya. Iya, gitu. betul. Seperti itu, ya kan? Lihat medsosnya. Nah, karena itu ini penting sekali. Nah, sekarang ini NGO internasional kalau ingin memilih seseorang dalam proyek-proyeknya, orang-orang ini dipilih berdasarkan apa ya, karakter ya, kredibilitasnya. Itu yang dicek medsosnya, rekam jejak digitalnya. Ya, sekali saja mendapatkan, pernah misalkan dia secara tidak sengaja vlog bahwa kucingnya kelaparan, tidak dikasih makan dan minum, itu aja penilaian. langsung mengurangi penilaian. Bayangkan rekam jejak digitalnya itu. Jadi, nah hati-hati. Bagaimana kalau misalkan rekam jejak itu adalah pembulian dalam medsos yang terjadi, yang kasus yang kita bicarakan. Seperti itu. Yang saya lihat itu kan awal kronologisnya adalah bukan pembulian di rumah, bukan di sekolah, tapi di medsos. Nah, di medsos ini nggak terima ngomong ini, langsung ini terjadi di situ. Akhirnya emosi, ayo kita ketemu darat. Nah, itu karena emosi ini remaja, ada hormon estrogen, androgen sudah muncul. Ini loh gue gitu. Nah, itu enggak ada di anak usia dini, hormon itu belum muncul. Karena itu dia datengin, akhirnya terjadilah kasus itu, pembulian. Nah, jadi awalnya ini sebetulnya dari medsos. Itu. Nah, nanti mungkin pada sesi penyebab-penyebab atau solusi-solusinya ini saya akan itu. Jadi saya simpulkan dua ini, Mas Rizal, di awal pengantar ini. Yang pertama adalah itu tadi, makna bully ini sudah luas gitu. Dan yang kedua adalah ada lingkungan yang 4 ini. Gitu. Ini yang kadang-kadang kita harus tahu. Oh iya ya. Kalau boleh jujur, Mas Rizal, lingkungan pertama, kedua, ketiga sekarang sudah dikalahkan sama lingkungan medsos keempat. Betul. Ya itu kalau boleh, ya kan. 24 jam itu. Nah, ya itu 24 jam kan. Ya itu tadi ciri-cirinya tadi itu, pertama Internet of Things untuk semuanya, ya kan. Sekarang sudah ada yang namanya cyber system. Jadi sekarang semua serba cyber. Sekarang sudah mulai cyber physical system. Nah, fisik orang sudah diganti dengan cyber. Itu. Sekarang angkutan umum sudah tidak pakai driver, bus, kereta, sudah semua komputer, ya kan. Drone sudah ngirim barang, pakai drone dan lain-lain, ya kan. Nanti ke depan ini guru-guru kita diganti cyber semua. Jadi hologram banyak semua, pekerjaan yang hilang nanti ya. Bayangkan itu, banyak pekerjaan yang hilang itu. Dan terakhir artificial intelligence itu. Nah, ini dahsyat kalau kita tidak melihat ini sebagai lingkungan yang mulai awal terjadinya pembulian. Baik, menarik sekali Ikhwan Akhwat perbincangan di malam hari ini. Nanti kita lanjutkan. Jangan kemana-mana Ikhwan Akhwat, kita berbicara mengenai bully Ikhwan Akhwat. Ikhwan Akhwat, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Rasil TV untuk Islam yang satu. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi SAW, beliau selalu berwudu setiap kali akan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nabi SAW mencontohkan suatu kebiasaan baik, yakni selalu berwudu setiap kali beliau kehilangan wudunya karena keluarnya hadas atau penyebab lainnya. Karena memang dalam berwudu banyak sekali keutamaannya. Selain itu, ada syarat implisit di sana bahwa seseorang terkadang tidak sadar apakah wudunya sudah batal tanpa dia sadari. Sehingga
akan lebih selamat sekiranya ia mengulangi wudhunya setiap kali akan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berwudhu dalam keadaan suci, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan baginya." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Menjaga wudhu ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat, meski Nabi tidak menegur mereka sebagaimana yang diceritakan Anas dalam sebuah hadis. Kami biasa mengerjakan sholat 5 waktu dengan 1 wudhu, selama kami tidak berhadas. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih Ikhwan yang dirahmati Allah, masih bersama kami Radio Silaturahim dan juga Rasil TV. Bersama saya Rizal Al-Haq dan juga ada kameramen Bang Ondi dan juga Bang Hafid di meja operator. Di malam hari ini Ikhwan menemani Ikhwan dalam program acara Bincang Pendidikan. Tadi sebelum jeda kita menyimak beberapa hal yang disampaikan mengenai yang maraknya kasus-kasus bully, ya, dan juga nanti Ikhwan setelah ini kita akan mendengarkan penyebab bully khususnya untuk anak remaja Ikhwan. Dan insya Allah nanti Pak Munif juga akan menyampaikan solusi-solusinya, solusi praktis pencegahan bully terutama untuk bagi anak-anak kita ya, para remaja Pak Munif. Iya. Baik, nah ini penyebab bully Pak Munif bagi sebagian besar anak remaja. Memang kan yang yang sedang masih labil gitu Iya, ya. Masih betul. labil itu anak-anak remaja tadi seperti yang dicontohkan Pak Iya. Munif, ngebully di medsos, Iya, ketemuan, betul. verbal, fisik bisa Iya. dilakukan gitu ya. Betul. Bagaimana Pak Munif, penyebabnya seperti apa sih Iya. agar kita bisa mencegahnya gitu. Betul. Jadi kan gini, solusi atau pencegahan ini akan praktis berhasil kalau kita tahu penyebabnya. Betul. Itu. Nah, kalau menurut saya penyebab internal pertama ini adalah masalah pubertas anak remaja ini. Iya. Dengan saya tadi ceritakan mulai berkembangnya 2 hormon ini, estrogen dan androgen. Kondisi emosi remaja itu adalah paling labil dalam masa kehidupan seseorang. Nah, kalau di scan gitu bisa kayak beta gini gelombangnya. Itu rentang usia berapa Pak Munif? Remaja. Remaja, ya? Gampangnya tuh SMP SMA lah, 6 tahun itu. Iya, iya. Baleh gitu, sudah ke situ. Jadi, sehari baik, hari Senin baik, hari Selasa, ngamuk gitu ya. Naik turun. Itu remaja gitu. Nanti dia dewasa itu akan labil lagi. Nah, gara-gara ini, emosi yang ini, tiba-tiba faktor eksternal itu menentukan akhirnya penyebab bully. Apa yang pertama? Kurang perhatian. Nah, berarti anak remaja itu sebetulnya butuh perhatian yang individual. Itu kurang perhatian. Iya. Itu. Kalau anak itu kurang perhatian, biasanya anak itu rentan dibully. Atau dia akan jadi pembuli. Pelaku bully. Ya, nah, ayo spektrum, berarti 1, orang tua harus memberikan perhatian. Betul. Guru harus memberikan perhatian. Kalau ada anak punya lingkungan bermain, coach-coachnya ini harus memberikan tension, perhatian. Ya kan? Itu. Yang susah dikuasai kan medsos. Iya. Dari 4 lingkungan ini. Nah, itu. Jadi ini harus dikalahkan dengan 3 lingkungan ini yang medsos itu gitu. Nah, yang pertama itu kurang perhatian. Nah, praktisnya itu penyebab pertama ya. Nanti kita bicara masalah itu solusinya. Lalu yang kedua adalah, nah, anak remaja itu butuh yang namanya itu pengakuan.
ini loh aku. Gitu. Ini ya akibat remaja tadi, pubertas tadi. Ini loh aku itu adalah dengan memunculkan keren anakku itu di sini loh. Kerennya kamu itu di situ loh. Apa itu? Karya-karya anak yang harus dihargai. Kreatif. Jadi butuh pengakuan itu, butuh penghargaan. Ya, apresiasi ya. Apresiasi dari lingkungannya. Itu. Nah, kalau ada lingkungan yang apakah rumah, sekolah, yang sama sekali tidak punya hobi memberikan apresiasi kepada kemampuan-kemampuan anak-anaknya, sekecil debu pun kemampuan itu, ini rentan terjadi pembulian. Jadi peran orang tua, peran guru itu sangat Luar besar biasa. ya. Iya, itu. Jadi anak dibully itu kadang-kadang self image-nya itu down. Self image itu adanya Mas Rizal di memori alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar kayak gunung es Mas Rizal. Gunung es itu kan yang kelihatan yang kecil yang di atas puncaknya, padahal di bawahnya itu ada itu. Nah, yang di bawah itu alam bawah sadar gitu. Yang di atas itu alam sadar. Pembulian terjadi di alam sadar ini. Nah, sebenarnya yang tiga lapis yang di bawah samudra ini penting sekali supaya tidak terjadi pembulian. Yang pertama adalah experience, pengalaman dari lingkungannya. Kalau anak selalu tiap hari dimunculkan namanya paralyzing experience, pengalaman yang negatif dari orang tua, dari sekolah, maka dia akan memunculkan lapisan yang kedua, self image negatif, konsep dirinya negatif. Kalau ini terus-terusan, dia akan masuk ke lapisan yang ketiga, personality, kepribadian negatif, dan akhirnya karakternya negatif. Siap dibully atau jadi pembuli. Gitu. Apa paralyzing experience itu? Selalu menyalahkan anak. Selalu meng-underestimate. Dasar kamu geblek, bodoh, ini. Nah, itu akan melahirkan self-image, ya, aku bodoh, aku lemah, dan lain-lain. Aku bandel. Gitu. Aku nakal. Nah, kalau ini sudah berhubungan dengan orang lain, nah itu kepribadian sudah. Nah ini hati-hati. Baru ke karakter. Nah karakter muncul ketika remaja. Tidak ada penghargaan sama sekali. Padahal dia kepingin dihargai, diapresiasi. Ini loh pengakuan aku ada itu karena karya, karena aku ini mampu apa gitu. Kalau tidak ada mampu apa-apa, buat apa aku ada gitu. Seperti itu. Nah, gara-gara anak merasa tidak punya apapun yang bisa diakui oleh lingkungannya, maka itu sebenarnya sudah terjadi pembulian diri sendiri. Bayangkan, anak akan rentan dibully atau dia memaksakan menjadi pelaku bully kepada yang lainnya. Nah, jadi pengakuan ini penting. Jadi rentetannya pengakuan ini adalah apresiasi, ya kan? Itu. Karena itu kalau bully ya saya anjurkan, sudahlah di sekolah-sekolah SMP, SMA itu tidak usah pakai perayaan ranking sudah. Iya kan? Itu ranking, ini kenaikan kelas, acara wisuda, ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang tampil. Ya kan? Ada ratusan siswa merasa, aku ini ranking berapa? Iya kan? Aku ini bodoh ini gitu ya. Dahsyat, ya kan? Itu. Jadi, nah ini semua suruh tampil itu dengan apa multiple intelligences-nya masing-masing. Setiap anak pasti ada itu. Nah, itu Mas Rizal yang jadi orang tua, guru juga harus pinter-pinter, artinya pinter-pinter cari potensi anak yang bisa kita apresiasi. Betul, gitu. Ya. Kalau misalnya, aduh ini anak nggak ada bagus-bagusnya misalnya Pak Munib misal atau belum muncul gitu. Ya. Nah kita sebagai orang tua, sebagai guru seperti apa Pak Munib? Biar menjaga betul. perasaan dia perasaan juga. Namanya discovering ability, menjelajah kemampuan anak kita meskipun sekecil debu. Orang tua susah nyari kemampuan anaknya apa karena pandangannya sudutnya satu tok. Melihat kecerdasan anak itu dari satu misal akademik aja akademik aja. Misalnya ya. Akademik itu sebenarnya luas. Itu satu aja dari nilai hasil tes. Ya kan? Tapi karya-karyanya, performan anak, ya hasil riset-risetnya itu tidak dihargai. Nah, jadi menurut saya orang tua yang merasa kesulitan, anakku ini hebatnya apa sih?
sampai aku susah memberi apresiasi, jangan salahkan anaknya dulu. Ubah dulu paradigma yang sempit ini tentang kemampuan anak, diperluas dulu. Nanti ketemu kerennya anaknya di mana. Gitu. Iya. Nah, Pak Munif, misalnya ada kasus anaknya yang udah cenderung dia sering membuli teman-temannya, misalnya anak remaja gitu. Orang tuanya sudah menasehati dia bahwa itu tidak baik, tapi masih dilakukan gitu. Nah, harus seperti apa nih Pak Munif? Berarti peran orang tuanya itu masih kurang. Kayak tadi perhatian, apresiasi mungkin. Itu. Karena itu kan sebenarnya faktor penyebab bully yang berikutnya seperti yang Mas Rizal barusan katakan, pola asuh. Pola asuh itu hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau ini keren, apa kata orang tua? Anak sami'na wa ata'na. Itu. Kalau tapi bukan doktrin ya, hati-hati gitu, ya kan. Anak diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk berkreasi dan lain. Nah, sehingga orang tua, guru, siapapun orangnya itu bisa langsung ngerubungin anak itu dengan 3 peran. Sebagai orang tua, senjatanya adalah nasihat. Sebagai guru, senjatanya adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Dan sebagai teman. Nah, untuk curhat. Tempat sharing ya. Tempat sharing. Nah, bayangkan kalau orang tua bisa punya 3 peran ini, keren. Kalau guru punya 3 peran ini, keren. Nah, kadang-kadang pola asuh di rumah itu yang malah menyebabkan terjadinya pembulian. Ya mohon maaf sama para keluarga ini, karena itu nanti di solusinya ini harus solusi praktisnya bagaimana gitu. Ini remaja, menghadapi anak kita remaja beda dengan ketika menghadapi anak kita masih usia dini. Ya mungkin tidak sedikit orang tua yang otoriter itu. Nah, berarti kan itu masuk ke pola asuh kan. Iya, pola asuh. Ada kalau di buku-buku itu pola asuh itu harus demokratif, demokrasi. Nah, ada beberapa poin-poin, tapi prakteknya itu bagaimana? Nah, itu yang sebagai solusi nanti harus digalakkan. Gitu. Nah, kalau saya juga membaca beberapa kasus ya di luar negeri ya Pak Munif ya, mungkin beberapa tahun terakhir pernah ada juga kasus yang sampai pembulian ini si korban bulinya bunuh diri, ada yang gantung diri, ada yang dia terjun dari jembatan. Karena bully, dan memang kebanyakan pembulian melalui media sosial gitu. Karena biasanya kalau pembulian secara dunia nyata mungkin 1, 2 berapa orang, tapi ketika media sosial bisa ratusan orang, bisa ya itu. Malah satu kota katanya membuli. Seperti itu kasusnya. Makanya itu luar biasa. Jadi kekerasan yang dimunculkan di media itu jadi faktor penyebab juga. Ya. Media apa saja ya, film, TV, ya itu kekerasan itu. Jadi benar ini apa kata orang bijak, media itu alat, persis kayak pisau, bisa dibuat untuk ngupas buah, lalu kita makan sehat, tapi bisa juga untuk membunuh. Betul. Nah, karena itu salah satu penyebab dari faktor terjadinya pembulian adalah konten kekerasan yang ada di medsos. Itu macam-macam, apakah di film, apakah di televisi, dari YouTube, dan lain-lain itu. Karena itu saya himbau kalau sudah ada video-video yang berkaitan dengan kekerasan, tidak usah di-share sudah selesai langsung dimatiin aja atau dihapus seperti itu. Karena kalau kita nge-share itu berarti kita sebagai penyumbang, ya kan, kekerasan juga di medsos. Padahal kita tidak kepingin mau memberitahu siapa gitu. Secara tidak langsung kita ikut berperan. Iya gitu. Akhirnya anak-anak remaja yang ini di share-share dia dapat lah, wah, perlu dicoba nih. Keren nih gitu. Keren nih gitu. Seperti itu. Masya Allah. Seperti yang terjadi di Selandia Baru, bisa dahsyat kan? Seperti itu. Sampai langsung live, bayangkan. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa itu. Ini medsos luar biasa. Ada satu lagi Mas Rizal yang terakhir mungkin penyebab bully itu. Ini saya ambil yang penting-penting ya. Ada anak yang korban bully. Gitu. Jadi di masa kecilnya, di masa remajanya, dia jadi korban. Bully terus ya, kena bully. Dia akan jadi pembuli. Balas dendam Mas Rizal. Itu.
Nah, ada beberapa kasus-kasus yang ketika terjadi pembulian, lalu sampai diteliti dan lain-lain, ternyata adalah dia sebagai korban. Dia dulu sebagai korban. Gitu. Korban bully. Pernah jadi korban bully. Nah, itulah Mas Rizal beberapa Penyebab. penyebab. Itu. Baik, Ikhwan Akhwat, barusan dijelaskan oleh Pak Munif beberapa penyebab penting penyebab diantaranya tadi salah satunya tadi medsos ya Pak Munif. Iya, medsos. Ya. Medsos luar biasa ya, dan Ikhwan Akhwat nanti di sesi yang terakhir insya Allah Pak Munif akan menyampaikan solusi-solusi praktis Ya, Pak Munif, dan mungkin juga saya nanti akan menanyakan beberapa kasus Betul. dari orang tua yang mungkin anak-anaknya pernah menjadi korban bully atau jadi tadi seperti saya tadi contohkan satu juga malah jadi pelaku bully, itu seperti apa. Ikhwan Akhwat jangan kemana-mana, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Rasil TV untuk Islam yang satu. Kembali dalam program acara Bincang Pendidikan bersama Bapak Munif Hatib. Kita di malam hari ini berbincang mengenai kasus-kasus bully, atau lebih tepatnya solusi praktis pencegahan bully, yang memang akhir-akhir ini banyak diberitakan ya. Kasus bully ini cukup marak, dan yang terakhir mungkin 1 atau 2 pekan lalu kasus pembulian anak SMP yang dilakukan oleh anak-anak SMA di Kalimantan. Memang beritanya cukup viral ya, tapi belakangan ternyata tidak 100% benar beritanya, tapi memang kasus bulinya ada gitu ya. Kasus bulinya ada, memang katanya diberitakan berawal dari pembulian di media sosial, kemudian kopi darat, ketemuan, ini terjadilah bully secara fisik gitu ya Pak Munif ya. Baik, tadi juga dijelaskan oleh Pak Munif apa itu bully, kemudian penyebab bully, khususnya kepada anak remaja seperti apa, dan di sisi terakhir ini mungkin Pak Munif akan lebih menjelaskan bagaimana kita sebagai orang tua mungkin atau guru ya solusi praktis ya menghadapi bully ini dan menghindarkan bully ini seperti apa, bagaimana Pak Munif? Oke. Karena ini konsepnya adalah solusi praktis ya, jadi harus dilakukan gitu. Betul. Harus dipraktekkan, kan solusi praktis. Betul. Bukan teori ya. Bukan teori gitu. Kalau nggak dipraktekkan ya susah gitu. Nah, yang pertama adalah tujuannya sebenarnya memahami kepada anak kita yang remaja. Mereka itu beda usia dengan anak usia dini gitu. Apa yang terjadi pada
secara psikis terutama, bukan secara fisik aja yang berubah anak-anak remaja dari anak-anak ke remaja, tapi secara psikis pemahaman itu kurang menurut saya tentang diri mereka sendiri itu. Kalau emosinya meningkat cepat itu di situ. Dia butuh figur di situ itu. Nah, dan pemahaman tentang lingkungannya yang dahsyat, terutama medsos tadi di dunia maya. Jadi dirinya sendiri dan pemahaman lingkungan, karena dia akan nyemplung di lingkungan itu. Nah, sekarang pemahaman ini solusi praktisnya apa? Satu, kalau di rumah pola asuh sama orang tua sama anak itu tadi. Tapi kadang-kadang orang tua ini tidak ngerti harus belajar di mana pola asuhnya. Betul. Ya, banyak buku-buku, tapi orang tua malas membaca buku. Orang tua lebih senang visual, nonton, tapi di televisi tidak ada. Ya, cuman sinetron-sinetron yang menurut saya Seminar banyak tapi nggak mau ikut. nggak mau ikut, malas ini dan lain-lain. Nah, menurut saya ini solusi praktis ya. Orang tua harus kerjasama sama sekolah dan sekolah yang harus ngambil peran gitu. Namanya parenting. Ya. Parenting sudah umum. Ya memang, cuman masalahnya parenting ini kadang-kadang kontennya tidak menyelesaikan masalah remaja. Parenting itu kalau di Indonesia kan pengasuhan juga ya, Bang? Iya, sebetulnya. Jadi Pengasuhan, ya? sekolah kerjasama sama komitenya lah gitu untuk mengadakan kelasnya orang tua. Nah, ya tidak bisa dijadikan semua yang SD atau TK dicampur sama anak SMP tidak bisa. Beda pasti ya. Beda. Tapi parenting itu satu solusi praktis. Orang tua yang susah baca buku ini dan lain-lain datang ke sekolah, ada anaknya di situ, ketemu orang tua yang lain untuk ajang silaturahmi, tapi dia tujuannya adalah mendapatkan ilmu praktis bagaimana tentang pola asuh tadi. Langsung saja kontennya berhubungan dengan remaja, hubungannya dengan lingkungan medsos, dan dampak-dampak atau sebab-sebab pembulian. Itu yang harus. Jadi kalau mulai tadi bully itu apa dan lain saya kupas, itu kalau dijadikan materi parenting bisa sampai 4 kali pertemuan itu. Betul kan Mas Rizal? Nah, itu solusi praktisnya. Nah, yang kedua adalah anak gitu. Itu kan tadi orang tua ini, guru. Ya kan? Ketika ada parenting di sekolah, orang tua dapat, guru dapat. Gitu. Tapi kontennya ya harus pas dan yang memberikan harus benar-benar sesuai dengan ahlinya gitu. Selesai. Tapi yang kedua ini anaknya. Nah, ya parenting yang sama harus diberikan kepada anaknya. Gitu. Nggak boleh sekolah itu jumud, wah ini nggak bisa, kebanyakan kurikulum, wah ini gitu. Ya, kan ada salah satu solusi itu memasukkan kurikulum anti bullying ke sekolah. Ditolak sama semua kepala sekolah. Sudah semua. KPK minta kurikulum anti korupsi masuk, ya kan? Ini ada lagi anti bully masuk. Nanti kekerasan, anti pornografi masuk ini. Lah gimana kurikulum nasionalnya, ya kan? Kapan waktunya ini? Nggak bisa. Semua ini. Nah, menurut saya kita harus benar-benar reframe lagi. Kurikulum itu mestinya ya memang yang dibutuhkan buat anak pada zaman ini gitu loh. Itu. Jadi menurut saya anti-bullying tentang remaja, medsos sebagai lingkungan yang sudah mengalahkan lingkungan rumah dan sekolah itu tadi, anak-anak harus di-coaching. Mungkin kalau orang tua di-training, tapi anak-anak siswanya harus di-training dan di-coaching. Training dan didampingi seperti itu. Nah, ini solusinya. Nah, itu di sekolah. Nah, ayo solusi praktis, ya kan? Jadi, tidak apa-apa. Di awal pertama misalkan MPLS, ya kan, 2 kali pertemuan, one day, tapi anak diajari tentang jangan sampai terjadi bully, anti bully, selesai. Ayo kalau kita hitung berapa sekolah yang mengadakan itu, sedikit. Nah ini solusi praktis gitu. Di School of Human sudah ada Bang? Sudah ya. Kita lakukan itu. Gitu. Efeknya positif banget ya? Iya. Itu. Kemarin kalau kita di SD Silaturahim Islamic School juga membuat kelasnya orang tua. Nah, cuman itu kan untuk anak usia dini. Sudah ada mulai. Nah, jadi solusi pertama adalah memberikan parenting. Kerjasama guru dan orang tua sekolah ya. Itu untuk orang tua ini tentang pola asuh. Pola asuhnya
kalau menurut saya adalah yang fokus kepada problem itu anti kayak bully, itu narkoba, itu orang tua bagaimana harus tahu, selesai. Terus yang kedua adalah training dan coaching untuk siswanya. Gitu. Training itu bisa sehari 2 hari, tapi kalau coach itu didampingin. Nah, peran BK ini masuk di situ. Nah, gitu Mas Rizal. Jadi solusinya ini 2 ini. Itu. Lalu ada lagi yang ketiga, Mas Rizal. Karena medsos jadi lingkungan yang benar-benar penyumbang figur kekerasan ada di situ sebagai penyebab bully, maka orang tua, guru harus melek media. Betul. Mau nggak mau harus. Mau tidak mau harus melek media, gitu. Ya kan? Ya. Gitu. Anak punya akun Facebook, orang tua pun harus punya ya. Ya, itu. Biar bisa memantau gitu ya. Iya, gitu. Bagaimana supaya kerjaan orang tua zaman sekarang ini adalah kalau kita tidak bisa jadi malaikat atid dan rokib orang tua ke anaknya, gitu. Tapi kerjaan orang tua sekarang itu adalah jangan sampai orang tua tidak tahu akun-akun medsos anak kita. Karena sekarang di akun-akun itulah anak kita memunculkan siapa jati dirinya. Berinteraksi, sosialisasi. Ya, itu. Jadi kalau ada orang tua yang masih apa itu ya Instagram, apa itu ya Twitter, apa itu ya Facebook, dan ini harus diajari. Gitu. Dan saya punya usul, yang ngajarin anaknya sendiri. Nah, ya kan? Jadi harus ada gerakan. Ini kan namanya solusi praktis. Ya kan? Anak-anak itu harus ngajarin orang tuanya. Ini untuk kebaikan anak-anak. Untuk kebaikannya sendiri. Bukan untuk eksis diri sendiri ya. Ya. Mungkin orang tuanya bilang, nah ajarin aku ini sekarang, ayo. Udah. Ya kan? Nah, dengan kayak gitu terjadi interaksi. Itu menurut saya solusi praktis yang ketiga. Ya, bisa jadi ada anak-anak juga yang senang, wah saya diakuin nih, diapresiasi gitu. Betul. Ya. Mungkin ada yang, cuman mungkin ada juga yang udah curiga, wah ini ntar saya di mata-matain ya sama ibu nih. Ya, kan komunikasi berarti, iya kan? Kan komunikasi. Iya. Jadi ketika tahu ini, nah bisa ini, nggak masalah, masa abah sama mamanya. Kan kalau perannya tadi, parentingnya berhasil, tiba-tiba anak bisa curhat sama orang tuanya. Nah, ingat, ada 3 peran tadi. Ini saya sering katakan segitiga emas ini. Orang tua jadi orang tua sejatinya. Dia memberikan nasihat. Ya. Tapi kadang-kadang orang tua memberikan knowledge, pengetahuan. Dia jadi guru tiba-tiba. Dan yang ketiga, orang tua jadi sahabat anaknya. Nah, sharing. Nah, kasus anak ngajarin orang tuanya medsos itu peran yang sebagai sahabat nanti. Gitu. Nah, ini kan praktis. Wah, ayo harus dimulai dong. Setiap keluarga sekarang harus mendudukkan anaknya. Ayo, ajarin papa itu medsos. Ayo, ajarin ini. Kalau nggak usah malu lah gitu. Atau ya kita sendiri yang coba cari tahu ya kan. Nah, setelah itu gimana? Itu harus. Kalau enggak, nah kita susah menjadi controller untuk anak-anak kita, itu susah. Gitu. Nah, apalagi berkaitan dengan kasus bully itu tadi. Nah, jadi itu yang ketiga solusi praktisnya. Ada yang keempat, Mas Rizal. Yang keempat adalah ini harus ada kerjasama sama sekolah dan rumah. Yaitu kalau sudah pulang sekolah anak ini, harus orang tua itu duduk bersama anaknya untuk mendesain sebuah proyek. Apa saja, ini bicaranya panjang lebar. Mungkin nanti di bincang pendidikan bulan depan itu saya bisa pretelin itu proyek apa gitu. Nah, tapi kadang-kadang ini hanya jadi mimpi saja. Kenapa? Wacana saja. Satu, orang tuanya tidak tahu proyek apa. Ya. 2, buru-buru orang tuanya tahu. Anaknya, orang tuanya tidak punya waktu. Baru anaknya pulang sekolah, sudah membuka buku lagi PR yang dikerjakan. Ya. Sehingga orang tua, proyeknya adalah kalau sudah datang ketemu anaknya, ada PR. Langsung. Ayo kerjain PR. Nah, itu. Jangan main dulu. Nah, udah usah PR. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya, tidak apa-apa PR itu dalam bentuk proyek. Kalau sekolah bisa bekerja sama rumah, sekolah bisa menyumbangkan ide,
kepada orang tua untuk mendesain produk-produknya atau proyek-proyeknya itu apa. Itu. Maka kalau itu terjadi Mas Rizal, percaya sama saya, anak kita merasa tadi mampu, rasa percaya dirinya mengikat. Aku ternyata bisa membuat ini ya. Aku ternyata bisa melakukan performan ini ya. Itu rasa percaya dirinya meningkat. Ada yang bully, susah sudah. Ini benteng ini. Betul kan? Udah percaya diri. Keakuannya tadi sesuai dengan pubertas itu, dampak dari pubertas seperti itu. Nah, proyek-proyeknya contohnya seperti apa, Pak Munif? Masing-masing. Apapun Contoh, ya. misalkan, ayo orang tua Sabtu Minggu mengembangkan kembali lagi permainan-permainan rakyat yang sudah hilang. Ya, di rumah, ayo, ya kan? Ayo ini. Galasin, karet, macam-macam gitu. Bahkan anaknya yang sudah SMA disuruh mendeskripsikan. Ayo, ini kira-kira nilai akhlaknya ada di mana kalau permainan ini. Jadi tidak hanya seperti. Lalu ditantang lagi si anak. Ini orang tua yang kreatif ya. Bagaimana supaya kita dengan satu hari main ini seluruh dunia tahu. Ayo kita buat vlog ya. Kita jelaskan ini. Nilai-nilai karakternya, akhlaknya ada di permainan ini. Loh, itu bisa sehari lebih. Betul. Ya kan? Tiba-tiba sibuk mereka, ayo udah selesai. Saya pikir itu juga pendidikan gitu. Selesaikanlah PR-PR kognitif itu di sekolah gitu. Di rumah ini banyak. Nah, supaya pola asuhnya masuk. Nanti segitiga emas muncul di situ. Jadi orang tua, jadi guru, jadi sahabat. Nah, itu Mas Rizal. Kalau menurut saya solusi. Jadi ada 4 tadi ya. Ada 4 ya. Baik, Ikhwan Akhwat, barusan kita mendengar bagaimana solusi praktis. Tadi kata Pak Munif di awal, ingat kalau solusi praktis ini harus dipraktekkan. Ya. Harus dipraktekkan, ya kita sebagai orang tua mungkin bisa kerjasama dengan tadi pihak sekolah, guru-guru. Kemudian yang paling penting juga dengan anaknya ya. Dan agar tadi segitiga emas itu bisa berjalan ya. Orang tua sebagai, ya orang tua menasehati, juga memberikan pengetahuan sebagai guru. Dan juga tadi sebagai sahabat yang bisa saling ngobrol, curhat. Jadi curhatnya nggak kemana-mana ya Pak Munif ya. Baik, dan Ikhwan Akhwat, kita sudah mau di penghujung acara, cuman saya ingin menanyakan Pak Munif. Biasanya anak-anak yang cenderung kena bully itu mungkin karena bukan keterbatasan ya. Artinya mungkin wajahnya tidak cantik, tidak ganteng mungkin ya. Ataupun mungkin dia postur ya, posturnya gemuk, pendek, hidungnya pesek misal gitu kan. Kadang-kadang anak-anak dengan enak bilang pesek lu gitu ya. Atau ya bahasa lainnya lah, atau yang mengarah ke sara misalnya sipit lu gitu ya. Seperti itu. Nah itu bagaimana Pak Munif? Sampai ya tadi miskin lu orang tuanya. Nah itu bagaimana Pak Munif? Nah, makanya kalau tadi di empat cangkang itu dari alam bawah sadar sampai alam sadar di self image itu. Kalau dasarnya adalah anak itu meskipun katakanlah wajahnya jelek, tapi lingkungannya dia bilang kamu hebat, kamu ini, maka self image-nya positif dia. Ketika lingkungannya bilang jelek lo, orang tua aku ngomong hebat, guruku ngomong hebat, itu perisai langsung. Nah, dan Mas Rizal, ini terjadi benar Mas Rizal, yang apa yang katakan Mas Rizal itu, kelemahan self image ini itu terjadi malah di negara maju, yaitu Jepang. Ya, saya 3 bulan yang lalu ketemu kita ke beberapa sekolah, lalu ketemu sama atase pendidikan. Nah, kita diskusi nih. Saya bawa rombongan kan guru-guru. Bahas mengenai bully juga ya? Iya, jadi problem terbesar ini remaja Jepang adalah namanya ijime. Ijime? Ya, ijime adalah anak-anak yang punya, yang tadi itu yang Mas Rizal sebutkan, wajahnya jelek, posturnya itu ada yang gemuk dan lain-lain, itu oleh lingkungannya, oleh teman-temannya, itu dibully. Dengan cara memisahkan dia dari lingkungannya. Diisolir ya? Diisolir. Dan dari data yang kemarin kita diskusikan di Tokyo, itu angkanya tinggi sekali, anak-anak yang kena ijime ini melakukan bunuh diri, Mas Rizal. Bayangkan. Padahal secara kognitif keren-keren dan lain-lain. Nah, ya jangan sampai lah ini masuk ke kita gitu, ke anak-anak kita gitu. Nah, karena itu benar-benar yang tadi saya sebutkan itu parenting, siapa sih anak remaja itu dan lain-lain.
Ini kan kalau kita sudah bicara remaja, Mas Rizal, ini parenting yang keren loh ya. Tidak boleh dipisahkan dari agama gitu. Betul. Dahsyat itu. Sayang sekali kita ini kalau ngasih parenting, saya dengar itu tidak pernah dibahas untuk remaja itu. Apa sih balik itu? Apa yang terjadi gitu loh. Sebelum balik sama setelah balik. Itu kan ada konsekuensi yang cukup tajam gitu. Iya kan? Persis kewajiban-kewajibannya harus betul, dijelaskan. persis sebelum lahir sama anak setelah lahir. Setelah itu jadi anak-anak, nah sebelum balik ke balik itu. Nanti ada lagi sebelum menikah ke menikah itu. Sebelum meninggal sampai wafat. Nah, jeda-jeda ini itu yang menjadi penyebab kadang-kadang. Kita kadang-kadang tidak fokus ke sini. Dan itu kan menurut saya bukan hanya muatan psikologis, Mas Rizal, tapi muatan agama juga, iya kan, itu harus diberikan. Nah, kita tahu kenapa ijimi dahsyat di Jepang, karena kan mereka susah untuk mendalami agama, ya kan. Dari sisi agamanya. Dari sisi agama mereka problem lemah di situ. Nah, itu Mas Rizal. Baik, dan nampaknya kita sudah di penghujung acara nih Pak iya. Munif. Tidak terasa bincang-bincang kita di malam hari ini. Iya, iya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bulan depannya insya Allah. Betul, ya. Mungkin masih bahas mengenai bully dan kasus-kasus masalah-masalah pendidikan lainnya Iya. Pak Munif. Baik, namun sebelum diakhiri mungkin poin apa yang akan disampaikan atau kesimpulannya seperti apa Munif? Terima kasih Mas Rizal. Jadi ini mungkin closing ya, poin-poin penting. Kita tidak sampai berbicara tadi, kalau ada anak kita sudah jadi korban bully, itu bagaimana? Mungkin solusi praktis ini bisa dilakukan lah. Nah, cuman secara hubungan dengan pihak berwajib, hubungan dengan seorang psikolog, itu saya pikir itu nanti insya Allah nanti di wilayah yang lain. Itu. Nah, poin yang pertama adalah menurut saya kita harus sadar sekarang ini hidup pada zaman edan. Nah, kekuatan internet itu yang dahsyat. Karena apa? Menjadi lingkungan yang muncul, yang zaman kita dulu itu tidak ada di remaja. Ya, saya ini baby boomer. Ya, kelahiran 69 itu masih baby boomer. Saya tahun ini usia 50. Itu masa remaja saya tidak ada internet. Beda kan dengan anak kita sekarang. Nah, jadi ini harus difokuskan ini itu. Nah, yang kedua adalah kesimpulannya, faktor bully ini biasanya berkaitan dengan pribadi anak kita yang sedang remaja secara alamiah. Karena ada dua hormon tadi itu. Pubertas tadi. Yang mana menghadapi lingkungan yang seperti itu tadi. Internet yang luar biasa itu. Yang di zaman orang tuanya mungkin tidak ada. Nah, ini penting juga gitu. Memahami jati diri anak kita itu bagaimana. Nah, solusinya tadi saya katakan dengan training dan coaching itu seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini poin yang penting adalah kita tidak boleh anti media, alergi sama media, orang tua terutama. Media sosial. Iya, media sosial gitu. Maka malah kita harus belajar untuk bagaimana aplikasi media-media ini supaya apa? Kita bisa bantu anak kita minimal jadi controller. Ya kan? Apapun profesi kita tidak boleh ketinggalan cuek dengan ini gitu. Merasa itu zaman aba dulu ndak ada, kita harus belajar itu gitu. Nah, dan yang ketiga adalah ayolah hidupkan komunitas di keluarga itu yang nyaman lagi, yang hangat. Tali ikatannya buat proyek-proyek lah biasanya itu. Kalau itu ada, wah betapa senangnya gitu, seperti itu. Saya ini punya anak satu, putri sudah menikah. Sampai sekarang saya tetap buat proyek-proyek karena sudah kebiasaan dari SD-nya dulu. Ya kan? Ayo buat proyek ini lagi, buat proyek ini lagi dan lain-lain. Nah, saya bisa bayangkan kalau hubungan antara orang tua dan anak itu ada ikatan. Ya kan? Ikatannya itu dalam bentuk apa yang harus kita lakukan. Semua senang, happy, tidak ada pressure, insya Allah. Kekhawatiran anak kita jadi korban dan kekhawatiran anak kita jadi pelaku bullying, insya Allah tidak terjadi. Itu Mas Rizal ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munif atas sharingnya di malam hari ini.
Dan Ikhwan Wat, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, dan amin, bisa amin, amin. sharing kembali ya, Ya, Bang Munif ya. insya Allah. Dan tentunya keluarga juga ya, semoga Ya. diberikan kesehatan. Bang. Amin, amin. Terima kasih. Dan Ikhwan Akhwat, semoga kita dapat memetik pelajaran dari ya sharing yang dibagikan oleh Bang Munif di malam hari ini, dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga Allah melindungi anak-anak kita Amin, amin. dari tadi ya menjadi korban bully atau menjadi pelaku bully. Kita semua apa istilahnya bergantung sama Allah Bang Munif. Selain tadi ikhtiar-ikhtiar kita yang kita lakukan tentunya ya, praktek-prakteknya harus kita laksanakan tadi. Iwan Awat, akhirnya saya Rizal Al-Haq bersama teman-teman yang bertugas di malam hari ini, ada Bang Ondi dan Bang Hafid undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di acara Bincang Pendidikan setiap Ahad pekan ketiga, insya Allah di bulan Mei kita akan ketemu kembali. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.